kampung itu Pak Menteri. Oh iya Pak. Kemarin ada korban masih satu yang patah tulang di sini. Di beberapa tempat ada beberapa tempat pengungsian. Nah, kita ada ajukan itu hari ada sekitar pasien dan kerusakan. Ya, baik Pak. Kita memang tujuannya melihat di sini. Kita akan memberikan Ini tenda pasien juga, tapi pasien-pasien. Dan farmasi. dari waktu keluar aja, di luar aja. Ini pasien 3 orang tadi korban bencana. Baru dirujuk 3 orang dari Riau. Yang di luar tenda ini masih ada 30 pasien. Ya, 44 pasien ya, masih di luar tenda. Tersebar di sini dengan di samping jalan. Karena ruangannya masih runtuhan. Bu, sabar Ibu ya. Ini segera kita serahkan rumah sakit lapangan, rumah sakit tambahan yang disiapkan. Masih darurat, yang penting kerja dulu masyarakat. Rumah sakit lapangan sedang kita lagi cari tempatnya. Yang di sini juga Pak poli gigi kami tidak bisa gunakan karena hancur. Karena dinding semua retak karena dinding kami. Jadi kami tidak berani pakai karena ini untuk ya. Tidak ada gempa harus diperbaiki. Iya, tidak ada gempa harus diperbaiki. Tapi struktur kuat Pak. Kita kan dinding aja. Ini bangunan lama. Kedua polisi ini kami sudah disyarat dengan farmasi lantai 2 dengan farmasi lantai 2 gudang farmasi. Ada bangunan baru ya ternyata. Iya, di lantai 1 sampai 3 ruangan farmasi dengan ruangan Manajemen di kami juga hancur di atas. Terberat pasca gempanya ya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Rio, itu informasinya juga yang lebih barat ya Rio, tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam itu sudah bisa masuk ke Rio. Kemudian untuk posko bantuan ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim ya. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan. Dan barang bantuan Bapak Presiden yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko sudah masuk ke NTT dan ke Maumere. Jadi sebagian di Labuan Bajo, sebagian di Maumere. Dan sudah dibagikan ke masyarakat. Bahkan di samping 50.000 paket itu, Pak Presiden menambah lagi 45.000 paket sembako. Yang ini akan segera dimasukkan ke NTT. Kemudian dari Kementerian Lembaga, BNPB, dan semua unsur di bawah koordinasi Bapak Menko PMK, ini semua kebutuhan tenda, permakanan, dan lain sebagainya juga sudah bergerak. Di samping yang Bapak Presiden tadi bergerak, besok pagi dengan pesawat kargo, kebutuhan-kebutuhan tenda ini sudah akan masuk ke NTT. Jadi nanti kita akan ganti semua tenda-tenda yang seadanya ini dengan tenda yang lebih baik, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya.
untuk melayani Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat, Ngada, ya, itu dilayani oleh posko di Labuan Bajo. Jadi posko pendampingan nasional itu di Labuan Bajo sudah berdiri sore ini untuk melayani kebutuhan masyarakat terdampak di Sika, di ND, dan Nagekeo, itu dilayani dari Maumere. Di sana pun sudah terbentuk untuk posko pelayanan atau pendampingan di Maumere. Alutsista juga sudah diperkuat. Di Labuan Bajo ada 4 heli TNI, 2 pesawat Karapan BNPB, berarti ada 6 pesawat. Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah tembus semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan. Ya, tapi ini akan dipantau terus. Tetapi yang jalan-jalan utama ini semuanya sudah bisa. Jadi seperti kemarin informasinya saya ke Ruteng ini tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa masuk. Dari Ruteng juga ke Reo sudah bisa tembus. Ya, sehingga pendorongan logistik itu di samping nanti udara juga kita akan pakai darat. Karena darat tentu saja volumenya lebih tinggi. Kemudian untuk yang Sika, Nagekeo, dan ND, ini barang langsung masuk ke Pelabuhan Maumere, pakai bandara, pesawat besar, di sana juga ada 2 heli. Untuk menjangkau apabila ternyata ada titik-titik yang belum bisa terjangkau. Artinya rekan-rekan media diberitakan, ini proses. Tentu saja per hari ini tidak semua kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, tetapi setiap hari terus ini akan disempurnakan dan diperbaiki. Gitu ya tambahannya. Oh iya Pak. Kemarin ada korban masih satu yang patah tulang di sini. Di beberapa tempat ada beberapa tempat pengungsian. Nah, kita ada ajukan itu hari ada sekitar pasien dan kerusakan. Ya, baik Pak. Kita memang tujuannya melihat di sini. Kita akan memberikan Ini tenda pasien juga, tapi pasien-pasien. Dan informasi. dari waktu keluar aja, di luar aja. Ini pasien 3 orang tadi korban bencana. Baru dirujuk 3 orang dari Reo. Yang di luar tenda ini masih ada 30 pasien. Ya, 44 pasien ya, masih di luar tenda. Tersebar di sini dan di samping jalan. Karena ruangannya masih runtuhan. Ini segera kita serahkan rumah sakit lapangan rumah sakit tambahan yang disiapkan. Masih darurat, yang penting kerja dulu masyarakat. Rumah sakit lapangan sedang kita lagi cari tempatnya. Yang di sini juga Kak poli gigi kami tidak bisa gunakan karena hancur. Karena dinding semua retak karena dinding kami. Jadi kami tidak berani pakai karena ini untuk ya. Tidak ada gempa harus diperbaiki. Iya, tidak ada gempa harus diperbaiki. Tapi struktur kuat Pak. Kita kan dindingnya. Ini bangunan lama.
dua poliklinik kami sudah disyarat di dalam dengan farmasi lantai 2 dengan farmasi lantai 2 gudang farmasi. Padahal bangunan baru ya ternyata. Iya, di lantai 1 sampai 3 ruangan farmasi dengan ruangan Manajemen di kami juga hancur di atas. Terberat pasca gempanya ya. Ini yang kita hadir ke sini. Ada lagi satu kecamatan Rio, itu informasinya juga yang lebih barat ya Rio, tapi kita sudah berhasil masuk ke sana. Tadi untuk logistik di bawah Pangdam itu sudah bisa masuk ke Rio. Kemudian untuk posko bantuan ini sudah terbentuk. Posko nasionalnya ada di Halim ya. Di sana menghimpun semua kebutuhan logistik yang diperlukan dan barang bantuan Bapak Presiden yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko sudah masuk ke NTT dan ke Maumere. Jadi sebagian di Labuan Bajo, sebagian di Maumere dan sudah dibagikan ke masyarakat. Bahkan di samping 50.000 paket itu, Pak Presiden menambah lagi 45.000 paket sembako yang ini akan segera dimasukkan ke NTT. Kemudian dari kementerian lembaga, BNPB, dan semua unsur di bawah koordinasi Bapak Menko PMK, ini semua kebutuhan tenda, permakanan, dan lain sebagainya juga sudah bergerak. Di samping yang Bapak Presiden tadi bergerak, besok pagi dengan pesawat kargo, kebutuhan-kebutuhan tenda ini sudah akan masuk ke NTT. Jadi nanti kita akan ganti semua tenda-tenda yang seadanya ini dengan tenda yang lebih baik, termasuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Untuk melayani Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, kemudian Manggarai Barat, Ngada, ya, itu dilayani oleh posko di Labuan Bajo. Jadi posko pendampingan nasional itu di Labuan Bajo sudah berdiri sore ini untuk melayani kebutuhan masyarakat terdampak di Sika, di ND, dan Nagekeo, itu dilayani dari Maumere. Di sana pun sudah terbentuk untuk posko pelayanan atau pendampingan di Maumere. Alutsista juga sudah diperkuat. Di Labuan Bajo ada 4 heli TNI, 2 pesawat karapan BNPB, berarti ada 6 pesawat. Kemudian jalan-jalan, informasi dari Menteri PU sudah tembus semua. Tidak ada lagi yang tertutup longsor sehingga tidak bisa jalan. Ya, tapi ini akan dipantau terus. Tetapi yang jalan-jalan utama ini semuanya sudah bisa. Jadi seperti kemarin informasinya saya ke Ruteng ini tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa masuk. Dari Ruteng juga ke Rio sudah bisa tembus. Ya, sehingga pendorongan logistik itu di samping nanti udara juga kita akan pakai darat. Karena darat tentu saja volumenya lebih tinggi. Kemudian untuk yang Sika, Nagekeo, dan ND, ini barang langsung masuk ke Pelabuhan Maumere, pakai bandara, pesawat besar, di sana juga ada 2 heli. Untuk menjangkau apabila ternyata ada titik-titik yang belum bisa terjangkau. Artinya rekan-rekan media diberitakan, ini proses. Tentu saja per hari ini tidak semua kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, tetapi setiap hari terus ini akan disempurnakan dan diperbaiki. Gitu ya tambahannya.